perbedaan masjid dengan musola? Kalau sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Juanda Pirzal Channel, channel peduli pembelajaran bahasa Arab dan pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, terutama hal-hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi di masyarakat atau yang menjadi bahan pertanyaan di masyarakat, termasuk salah satunya berkaitan dengan apa itu perbedaan masjid dan musola. Sebaiknya sebelum kita membahas tentang apa itu masjid dan apa itu musola, bagi yang belum subscribe kami mohon untuk subscribe, dan bagi yang lainnya kami harap untuk dapat like, share, dan komen. Untuk menulis komentar silakan tulis di kolom komentar pada channel ini. Baiklah, sebelum kita menjelaskan apa itu masjid dan apa itu musola menurut para ahli, kita lihat definisi-definisi yang sering atau yang kita dapatkan di masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di masyarakat kita ada perbedaan baik itu musola maupun masjid. Nah, di Indonesia sarana ibadah umat Islam yang serupa bangunan yang dimanfaatkan seperti masjid dan musola diantaranya ada surau, ada langgar, dan lain sebagainya. Dan untuk diketahui juga bahwa di sebagian besar di dunia, di Indonesia yang ada hal-hal tersebut, baik surau, langgar, musola, dan masjid. Sedangkan di tempat-tempat lainnya, di negara-negara lain, itu biasanya tempat ibadah itu dinamakan masjid. Baiklah, untuk yang pertama surau. Nah, surau ini biasanya kita kenal di daerah Sumatera atau di daerah Semenanjung Malaya. Surau ini menunjuk pada bangunan tempat ibadah kita umat Islam. Fungsinya hampir sama dengan masjid, yakni sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat dan pendidikan dasar keislaman. Akan tetapi karena bangunannya itu relatif lebih kecil dari masjid, surau biasanya tidak digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat dan sholat Id. Nah, di Minangkabau, surau kebanyakan lebih dikhususkan sebagai lembaga pendidikan dikarenakan letaknya yang berdampingan dengan masjid. Jadi di daerah Sumatera termasuk di Minangkabau, di samping masjid itu biasanya ada tempat atau bangunan tertentu yang dijadikan untuk tempat belajar agama tentunya, atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, itu dinamakan dengan surau. Dapat dilihat pada link wikipedia.org. Kita lanjut. Kemudian langgar. Nah, langgar ini dalam bahasa Jawa tempat ibadah dengan ukuran yang relatif kecil. Kayaknya ada anekdot yang mengatakan sholat di langgar tidak berdosa. Karena apa? Langgar itu nama tempat yang ukurannya lebih relatif kecil daripada masjid, untuk umat Islam yang ingin menjalankan sholat maupun mengaji di situ. Namun istilah langgar sebetulnya berbeda dengan masjid, sebab langgar itu adalah bisa dijadikan tempat sholat, bisa dijadikan tempat mengaji, atau hampir sama dengan surau tadi. Jadi dia identik dengan tempat belajar atau mengaji tentang ajaran-ajaran keagamaan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Baiklah, intinya kita ke jelasan tentang musola. Musola dalam bahasa Arab, musola asal katanya sholla yusolli musola,
yaitu artinya adalah ruangan atau tempat atau rumah kecil yang menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat sholat dan mengaji bagi umat Islam. Musola juga sering disebut dengan surau atau langgar di beberapa daerah. Berbeda dengan masjid dari segi fungsi karena tidak bisa dipakai untuk sholat berjamaah skala besar seperti halnya sholat Jumat. Nah, ada yang juga mengatakan bahwa musola itu adalah tempat sholat yang bisa diletakkan di rumah, di kantor, dan lain sebagainya yang khusus untuk sholat saja. Selanjutnya kita jelaskan tentang masjid. Apa itu masjid? Masjid adalah tempat yang dijadikan dan ditentukan untuk tempat manusia mengerjakan sholat jamaah, tempat yang ditentukan untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Dapat dilihat pada Siddiqi tahun 1975 pada halaman 251. Nah, jadi intinya masjid dan musola itu pada dasarnya ada perbedaannya. Kalau musola itu ada yang mengatakan itu di tempat-tempat tertentu, umpama di kantor, maka dia belum definitif tempatnya itu. Bisa suatu saat bisa dirubah menjadi gudang atau apapun, maka dia hanya tempat sholat saja, masih bisa diganggu-gugat oleh orang lain sebab tidak diwakafkan untuk ibadah kepada Allah. Nah, kemudian kalau di musola tidak ada istilah sholat tahiyat musola. Kemudian kalau masjid itu jelas, itu tanahnya atau bangunannya itu khusus diwakafkan untuk ibadah kepada Allah, maka dia dinamakan masjid. Ada juga yang mengatakan kalau ada bangunan musola yang mana di situ bisa didirikan sholat 5 waktu, kemudian tanahnya sudah diwakafkan, itu bukan lagi musola namanya, tapi masjid. Nah, untuk jelasnya kita dengar dua pendapat dari para ahli berikut ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa perbedaan masjid dengan musola? Kalau sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami'. Saya ulang lagi. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masjid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tambah sholat Jumat, jenenge apa? Masjid jami'. Cuman dua saja, masjid dan masjid jami'. Sampai ke tempat kita jadi 7. Masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jami', surau, langgar, musola. Orang Jawa dilanggar nggak mati. Jadi sebenarnya surau, langgar, musola adalah masjid. Maka kalau masuk ke dalam surau, usolli sunnatan tahiyatal surau, usolli sunatan tahiyatal langgar, tetap usolli sunatan tahiyatal masjid. Lalu musola kami rubah jadi nama masjid, biar aja musola, biar aja surau, biar aja langgar, tapi kalau masuk ke dalam tetap sholat tahiyatal masjid. Begitu adabnya. Dan boleh iktikaf di musola karena dia masjid, dengan syarat ada 5 waktu. Adapun yang di kantor-kantor dinas itu tidak, karena biasa yang di kantor mereka sholatnya cuma 2, zuhur sama asar. Subuh ada memang satpam tidur. Kalau yang disebut masjid dalam syariat Islam itu yang dibangunan yang dimaksudkan untuk sholat berjamaah 5 waktu di dalamnya, dan tanahnya sudah diserahkan wakaf kepada Allah Azza wa Jalla. Itu masjid. Adapun kalau di kantor-kantor, kadang kantor berapa lantai, misal 20 lantai, ada masjidnya? Enggak ada. Yang ada di tiap lantai ada musola, itu bukan masjid. Tapi kita sholat berjamaah di situ, ya. Insya Allah ada pahala sholat berjamaah, tapi bukan pahala sholat berjamaah di masjid. Dalam tradisi kita, masjid itu adalah rumah ibadah Islam yang besar. Kalau misalnya bisa buat Jumatan berarti masjid jami' biasa, atau masjid ya gitu. Adapun kalau misalnya musola itu
adalah rumah ibadah orang Islam yang nggak bakal dipakai sholat Jumat, atau hanya menampung nggak nyampe 200 orang misalnya, atau misalnya lah, ya. Maksudnya nggak gede kayak gini, nggak, bukan dari itu. Tinjauan Islam bukan dari itu tinjauan tradisi kita. Dalam Islam, rumah ibadah yang dimaksudkan untuk sholat fardu 5 waktu berjamaah di sana, dan developernya atau pemilik tanahnya atau siapalah pengelolanya itu sudah meniatkan ini tempat fix buat masjid dan jangan diunggat ini sudah jadi wakaf, ini baru dimakan masjid, ada tahiyatul masjid, boleh i'tikaf di situ, ya. Adapun kalau misalnya tempat yang temporary saja, sementara, seperti beberapa musola kantor, ya, maka itu bukan tergolong masjid. Lebih-lebih di musola kantor itu hanya dilakukan sholat berjamaah di zuhur dan di isya. Cari subuh yang di situ siapa yang sholat? Nggak ada. Serem kalau ada yang sholat di situ. Nggak ada orang di situ. Yang seperti itu dalam Islam disebut musola. Ya. Kalau sekarang ada disebut musola Al-Firdaus misalnya. Berapa menampungnya? Cuman 100 jemaah. Udah diwakafin belum tanahnya? Udah. Bangunannya masjid juga. Berarti udah diwakafin kan? Ini bukan musola dalam Islam, tapi masjid. Ya. Boleh tahiyatul masjid? Boleh. Nah, yang musola itu adalah seperti misal sampean punya rumah, kemudian ada bangunan khusus kecil di taman, itu khusus buat sholat keluarga, itu musola namanya, ya, bukan masjid. Maka kalau masuk situ tidak ada doa Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, nggak ada, atau tahiyatul musola, nggak ada. I'tikaf di situ Ramadan nggak boleh, bukan nggak boleh, maksudnya nggak sah i'tikafnya. Ya boleh dia bermalam di situ bulan Ramadan kayak mau bulan kapan boleh, tapi tidak bernilai i'tikaf. Yang bernilai i'tikaf syaratnya itu harus di masjid. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Tunggu video-video dari Juanda Pirzal Channel.